Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ongki Trianto dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan bahasa Indonesia. Pertama, kita akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa Melayu. Alasan mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia adalah: pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan atau lingua franca. Kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana dan mudah untuk dipelajari. Ketiga, suku bangsa Jawa, Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata dibesarkan pada keinsafan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, pada kenyataannya dapat dibuktikan merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, seperti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi dan Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, dan Karabahari pada tahun 686 Masehi. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional. Hal tersebut dapat dilihat melalui ikrar yang terdapat di dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: pertama, menjadi lambang kebangsaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu suku dan bangsa yang berlatar belakang sosial budaya. Keempat, alat perhubungan daerah dan antar budaya. Sedangkan di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Dan keempat, alat untuk pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa adalah kunci untuk membuka hasanah pengetahuan. Hanya dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Hal tersebut mengharuskan kita untuk menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan di dalam dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah dan bahasa Indonesia itu pasti akan ada kemajuan pesat di dalam bidang ilmu pengetahuan, yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Pada bahasa Indonesia dapat disebutkan kegiatan keagamaan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga sudah ada sejak lama sekali. Adanya mantra-mantra yang sampai sekarang masih dikenal orang menunjukkan bukti bahwa kegiatan itu para ahli berpendapat bahwa mantra-mantra itu sudah ada sejak awal sebelum agama Islam datang ke Indonesia, bahkan sebelum agama Hindu-Buddha. Mantra-mantra itu diajarkan oleh guru kepada murid yang generasi satu kepada generasi berikutnya. Tentu saja semua serba lisan, sebab tulisan pada saat itu belum dikenal. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pada saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai sarana komunikasi dalam keagamaan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia di dalam pengetahuan dan teknologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.